Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi li sadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadi wa rasulah. Saudara-saudaraku terindah sekalian dimanapun kalian semua berada, bahagia rasanya pada kali ini, di video ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Hanya mungkin sedikit pegal-pegal dan sedikit agak ingin meregangkan tubuh sedikit karena habis beraktivitas. Oke saudara, pada video kali ini saya akan memberikan komentar, jika seperti biasa sedikit-sedikit saja, tidak terlalu mendetail ya. Komentar saya pada video kali ini yaitu mengenai surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021, yaitu tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan pada masa pandemi COVID-19. Ini komentar awal, itu peniadaan ujian nasional. Ini merupakan suatu kabar yang sebenarnya tidak cukup bagus, karena di negara manapun standar nasional untuk sebuah kualitas pendidikan memang harus ada dan tetap harus ada. Tapi mungkin pada saat pandemik yang seperti ini ditiadakan mungkin juga ada baiknya, karena kita sama ketahui bahwa proses belajar dan pembelajaran terjadi tidak secara maksimal, seperti ada hilang generasi pembelajar pada tahun akademik 2020-2021 ini karena adanya wabah pandemi COVID yang masih meradang hingga hari ini, tanggal 8 Februari 2021. Jadi dengan surat edaran ini bisa dimaklumi pemerintah meniadakan ujian nasional. Mungkin juga bagi para anak-anak peserta didik akan menjadi sebuah selebrasi yang menyenangkan karena ujian ditiadakan. Dan juga bagi para guru juga mungkin merupakan suatu peregangan otot atau pelemasan otot pikiran dan juga otot persendian yang biasanya proses pembelajaran di kelas terjadi secara langsung, sehingga sering muncul amarah di sana, sering ada emosi juga di sana. Akan tetapi selama pembelajaran masa pandemik ini, kerenggangan, kelenturan urat-urat saraf para guru juga para orang tua sedikit mengendur, mengalami relaksasi yang cukup luar biasa, karena dimulai pada Maret 2020 kemarin, setahun penuh ini memasuki semester yang ketiga, pembelajaran dilakukan secara daring. Kembali kepada surat edaran menteri yang meniadakan ujian nasional, itu banyak kalangan yang menanyakan apa indikator daripada kelulusan peserta didik untuk kelulusan tahun 2021 ini. Dari berbagai sumber yang saya dapatkan di sini, itu tercakup beberapa indikator atau setidaknya ditentukan oleh beberapa poin penilaian. Yang poin-poin penilaian ini juga termaktub di dalam surat edaran menteri tersebut, di mana siswa itu dinyatakan lulus dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. Ini kriteria yang tertulis. Yang pertama adalah portofolio berupa evaluasi
atas nilai rapor, atas nilai sikap atau perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Misalnya seperti penghargaan dan hasil perlombaan. Jadi ketika anak telah mencapai hasil evaluasi sebelumnya, di mana kita ketahui juga sebelumnya juga ada pembelajaran daring, dan untuk anak kelas 3 yang sekarang atau kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA, minimalnya ketika mereka di kelas 1 itu telah mengalami proses pembelajaran. Jadi evaluasi dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Meskipun proses penilaiannya juga tidak efektif, kan, tetapi itu bisa dijadikan patokan bagi para guru untuk meluluskan siswa-siswanya. Dimana saya memberikan komentar sedikit di sini bahwa KKM yang diberikan kepada siswa, meskipun itu tidak efektif, tapi minimalnya ya siswa telah mengikuti proses pembelajaran secara daring. Karena KKM atau nilai-nilai yang diberikan guru pada masa pandemi ini tentulah bukan merupakan suatu nilai-nilai yang objektif. Nilainya terlalu banyak subjektif, terlalu banyak kasihan. Yang penting ada tugas yang disampaikan meskipun tugasnya tidak lengkap. Yang penting ada interaksi antara orang tua dan wali kelas, sehingga penilaian juga tidak begitu efektif. Semua mungkin bisa dimaklumin dengan kondisi COVID yang masih merajalela hingga hari ini. Sehingga jika melihat indikator yang pertama, portofolio berupa evaluasi hasil nilai rapor ini, setelah sikap dan perilaku lainnya, tentu bisa dimungkinkan tidak ada satupun siswa SD, SMP ataupun SMA yang tidak lulus. Mereka semua diluluskan, kecuali siswa itu sendiri yang tidak mengikuti prosesnya dari awal hingga selesai, atau siswa itu sendiri yang mengundurkan diri atau berhenti di tengah jalan. Karena dengan suasana seperti ini ada juga kasus di beberapa tempat ketika ada anak yang tidak mengikuti proses pembelajaran daring ataupun luring, ini diberikan kesempatan kepada mereka untuk kuliah, untuk sekolah secara langsung, mengambil tugas ke sekolahannya dan mengerjakannya di rumah. Dan jika pada ujian terakhir yang tahun kemarin tidak datang, mereka dijemput ke rumah oleh pihak sekolah agar mereka minimal ikut proses pembelajaran tersebut sehingga bisa dinyatakan lulus. Sangat ringan sekali. Mungkin ini akan dinyatakan sebagai sebuah lost generation because of the COVID pandemic. Jadi lost generation daripada proses pembelajaran yang secara manual. Kemudian kriteria penentu kelulusan yang kedua itu adalah penugasan. Nah, ini penugasan yang diberikan oleh guru melalui WA ataupun melalui Zoom ataupun melalui Google Classroom yang telah disebarkan oleh guru masing-masing kepada peserta didik. Ini merupakan salah satu indikator kelulusan jika seandainya anak-anak itu mengikuti prosesnya, memberikan atau mengirimkan lembar jawabannya melalui media-media sosial yang telah disepakati. Kan tetapi di sini juga ditemui sejumlah kelemahan-kelemahan bahwa tidak semua, paling hanya sekitar 5 ataupun 10% siswa dari satu kelas yang benar-benar aktif mau mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh gurunya, karena terlalu banyak kelemahan dari para peserta didik itu sendiri, baik daripada pemahaman materi, baik kepada sumber-sumber buku, baik pada penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh guru melalui media sosial tersebut, sehingga banyak mereka yang tidak mengerjakan tugas, khususnya tepat pada waktunya dikirimkan. Dan sejumlah guru telah ada yang menyampaikan kepada saya bahwa mereka sengaja memberikan peluang kepada para peserta didik untuk
memberikan atau mengirimkan jawabannya secara langsung di hari-hari terakhir menjelang selesai proses belajar mengajar. Ini sebagai suatu keringanan daripada sekolah, memberikan peluang kepada anak-anak untuk tetap mengirimkan tugasnya. Jadi indikator yang kedua, penugasan ini juga tidak menjadi suatu masalah yang besar bagi anak untuk lulus, karena ada nilai-nilai subjektif yang disampaikan di sini. Terlebih lagi kita bangsa Indonesia ini yang terlalu besar tempo selironya, terlalu besar permisifnya, sehingga yang penting ada saja tugas-tugas dikumpulkan dan bisa dinyatakan lulus tanpa melihat daripada konten atau isi daripada tugas-tugas tersebut. Dan saya kira untuk kriteria penentu kedua ini juga tidak menjadi masalah untuk konteks kehidupan proses belajar mengajar dan pendidikan di Indonesia, karena ada nilai subjectivity yang diterapkan di sini. Kemudian untuk kriteria kelulusan yang ketiga, tes secara luring dan daring. Ya, karena tidak ada ujian nasional, tentu dari pihak kementerian juga memberikan evaluasi kepada setiap siswa melalui sekolah-sekolah yang bersangkutan untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh setiap guru. Dan tentu para guru menyiapkan soal-soal ujiannya. Soal-soal ujian ini yang diberikan juga secara daring melalui media melalui media sosial seperti WA, Google Classroom ataupun Zoom meeting mungkin ada di sana. Dan pada waktu yang telah ditentukan. Tetapi sebagaimana kita ketahui, kita mempunyai nilai subjectivity yang tinggi. Ketika anak tidak bisa mengikuti ujian tersebut karena sejumlah kendala yang dihadapi, baik katanya sinyal, kuota, dan lain sebagainya, tentu pihak sekolah tetap memberikan peluang untuk menerima lembar jawaban secara langsung yang dikirimkan oleh siswa ke sekolahan yang bersangkutan, sehingga anak tetap mempunyai peluang untuk mendapatkan nilai daripada ujian atau tes secara luring atau secara daring tersebut. Karena sesuatu hal daring dan luring tidak terlaksana untuk sejumlah anak, maka siswa bisa memberikan atau mengirimkan lembar jawaban secara langsung ke pihak sekolah untuk dikoreksi sebagaimana mestinya. Dan juga untuk poin yang ketiga ini juga tetap memberikan peluang kepada peserta didik untuk tetap lulus di ujian di tahun 2021 ini. Kemudian untuk penentu kelulusan yang ketiga untuk penentu kelulusan yang keempat yaitu bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh sekolah. Ini bentuk penilaian lain yang di sekolah sini mungkin juga bisa dinyatakan ini terlalu absurd, tidak jelas apa yang akan dinilainya. Apakah akan dinilai tentang sikap, kepribadiannya dan lain sebagainya. Sementara nilai-nilai sikap ini tidak tercermin karena anak-anak tidak bisa atau tidak terlihat sikap dan tingkah lakunya dalam proses belajar mengajar secara langsung. Akan tetapi hanya secara daring, di mana objektivitas ketika anak bersikap secara daring berada di seberang sana, tentu guru tidak bisa memberikan penilaian secara objektif. Dan untuk itu juga penentu kelulusan siswa tahun 2021 ini yang keempat khususnya itu tidak menjadi kendala yang besar. Artinya saya secara pribadi bisa meyakini tingkat kelulusan siswa di tahun 2021 ini untuk tingkatan atau jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah bisa dinyatakan 99%
Yang 1%-nya itu wallahu alam bisawab. Mungkin ada sejumlah anak yang mengalami kendala atau berhenti di tengah jalan, atau mungkin sakit yang permanen, ataupun meninggal dunia, dan itu tetap tercatat sebagai yang tidak bisa mengikuti ujian atau tidak bisa lulus, dan wallahu alam bisawab. Semoga surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan ini di masa pandemik COVID bisa menjadi sebuah sarana bagi para kaum pendidik, bagi para bangsa Indonesia yang juga cinta dunia pendidikan, menjadi sebuah langkah membenahi diri kita, bahwa kita tetap bertekad ke depan untuk supaya lebih bagus, supaya belajar lebih secara seksama. Meskipun kita kehilangan waktu setidaknya ada 3 semester dari 2020 lengkap hingga tahun 2021 sampai dengan Juni besok ini masih akan secara daring, itu artinya pembelajaran kita tidak maksimal, dan tentu ilmu pengetahuan yang kita dapat juga tidak maksimal. Untuk itu persilakan untuk menambah wawasan sendiri dengan cara membrowsing di internet yang terdekat bagi Anda, khususnya terdekat maksudnya adalah sesuai dengan bidang ilmu yang Anda tekuni. Dan juga bagi guru-guru, teruslah berkreasi untuk bagaimana bisa mendidik anak-anak secara daring, secara maksimal, meskipun tidak maksimal. Demikian, semoga video singkat kali ini bisa memberikan manfaat untuk para netizen sekalian, untuk para subscriber channel Terindah sekalian, dan jangan lupa untuk tetap selalu tinggalkan like, komen, serta bantu share channel ini kepada grup-grup media sosial kita semua, dan juga jangan lupa untuk subscribe di channel Terindah Suryadinat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.